Halo, selamat siang, pagi, malam, sore, Bapak Ibu saudara dimanapun saat ini Bapak Ibu sedang mendengarkan renungan singkat yang boleh saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta Roh Kudus bekerja atas setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Engkau baik. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara, saya masih akan melanjutkan bilangan 22. Kemarin saya bilang bahwa Tuhan memakai keledai daripada Bileam untuk mengingatkan Bileam. Kita akan lanjutkan, memang pada akhirnya Bileam pergi menemui. Tetapi kalau dalam bilangan 22, ya kembali kepada bilangan 22 ayat 35, malaikat Tuhan itu berkata kepada Bileam. Jadi ketika jalannya dihadang oleh malaikat Tuhan dan kemudian mata daripada si Bileam bisa kebuka lah mata rohnya ya. Oh, ternyata kejadian yang dialami bersama dengan keledainya ini itu karena malaikat Tuhan berdiri di depannya. Sehingga Balak sehingga Bileam kemudian jadi tahu, oh ya ada malaikat Tuhan yang sedang menghalangi jalannya. Dan kemudian malaikat Tuhan ini nitip pesan kepada Bileam. Pergi saja, oke, bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanya perkataan yang kukatakan ya, perkataannya Tuhan saja yang harus kau katakan. Jadi nggak boleh ada kata-kata lain yang disampaikan kepada Raja Moab, kepada Balak. Cuman yang Tuhan mau ngomong itu saja yang harus disampaikan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan kemudian kalau kita lihat dalam bilangan 22 ayat 36, Balak mendengar bahwa Bileam akhirnya datang, maka dia cepat-cepat menyongsong kedatangannya ya. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, ayat 37, Bapak Ibu saudara, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapa engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Jadi Balak merasa kamu itu sudah dipanggil, tapi kok kamu kayaknya ngerasa sepertinya aku nggak mampu gitu ya, kasih bonus, kasih upah gitu ya. Tetapi kemudian dalam ayat 38, tetapi berkatalah Bileam ya kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi apa mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Jadi sudah tegas dan jelas Bileam berkata bahwa hanya kata-kata yang datang dari Tuhan saja yang ditaruh di mulutnya, itu yang akan disampaikan kepada Balak. Dan kemudian pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak. Setelah itu ya, sampailah mereka di Kiryat Husot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi, kambing domba, dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnya bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Kemudian berkatalah dalam bilangan 23 Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Jadi 7 ekor lembu jantan ya dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka Balak dan Bileam mempersembahkan ya korban tersebut seekor saja, baik lembu jantan maupun domba jantan. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Kemudian ayat 4 dalam bilangan 23. Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah telah kuatur dan kupersembahkan korban, lembu jantan dan seekor domba jantan. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berkata atau berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah. Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab maksud saya, dan terus begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca ayat selanjutnya dalam ayat 8, 9, 10, 11. Dan kemudian ayat 12 dikatakan, tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku. Jadi sekali lagi si Bileam mengingatkan Balak
bahwa hanya kata-kata Tuhan saja yang ada di dalam mulutnya. Lebih daripada itu tidak akan disampaikannya kepada Balak. Lalu Balak, baiklah katanya ya, pergi bersama-sama dengan aku dan ini itu. Lalu kemudian berkatalah Balak di ayat 15, berdirilah di sini di samping korban, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan mengaruh perkataan ke dalam mulutnya. Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri dalam ayat-ayat seterusnya. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Bileam menjawab Balak bahwa bukankah telah kukatakan kepadamu, ayat 26, segala yang difirmankan Tuhan itulah yang aku lakukan katanya ya. Dan kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, masih terus terjadi bukan perdebatan, perbincangan begitu ya. Rasanya Balak kalau bisa nawar gitu apa yang Tuhan mau. Tapi ini saya mau bilang begini Bapak Ibu, bahwa saya salut dengan Bileam. Artinya gini loh, kita belajar dari tokoh ini, dia itu konsisten gitu. Kalau Tuhan sudah bilang hanya yang ada yang keluar dari mulutku aja yang kamu sampaikan, dia tetap kekeh konsisten gitu ya. Berkali-kali Balak coba memberi dia masukan atau menggoyahkan keyakinan itu, tapi dia tetap memegang prinsip itu, bahwa kalau Tuhan bilang Tuhan enggak boleh kata-kata lain begitu ya, ya jangan gitu ya. Sampai kemudian akhirnya kalau kita lihat di pasal 24 ayat 10, saking kekehnya nih Bileam, dia takut Tuhan ya, dia nggak mau melanggar apa yang Tuhan mau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Bapak Ibu, memang tidak gampang ya untuk tetap konsisten mengikut Tuhan itu. Ada banyak persoalan yang dihadapi dan kadang mungkin orang nggak suka gitu ketika kita tetap komitmen, udah pokoknya saya tetap aja gitu loh, apa yang Tuhan mau aja, aku nggak mau yang bukan Tuhan mau. Itu nggak gampang di tengah dunia ini ya, di tengah situasi kita mungkin beda ini ya, beda situasi dan konteks dan juga persoalannya. Tapi bukankah kita juga berhadapan dengan persoalan-persoalan yang selalu menuntut kita untuk kita tetap komit dan konsisten ngikut Tuhan benar atau enggak gitu kan Bapak Ibu. Tapi mari kita melihat bahwa nggak gampang juga waktu itu Bileam, akhirnya Balak marah begitu ya, dan bahkan disuruh ngutuki malah memberkati terus begitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk tetap seperti Bileam. Artinya bahwa pada akhirnya memang tidak ada kata kutuk gitu ya. Tidak ada kata untuk tidak memberkati bangsa itu, karena memang bangsa itu sudah diberkati Tuhan dan Tuhan udah pesen wanti-wanti. Mari kita belajar dari peristiwa ini bahwa Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin sekali lagi masalahnya nggak sama seperti apa yang dihadapi Bileam waktu itu, tapi biarlah setiap apa yang Tuhan inginkan untuk tetap kita lakukan dalam hidup kita nggak ngelanggar gitu ya. Artinya kalau satu kali kita mungkin bisa meleset, tapi mari kita balik. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan juga tetap ada pada kita. Dan kalau tetap pada jalan Tuhan memang nggak gampang, dan bukan berarti ketika kita tetap komitmen itu terus segala hal akan baik-baik saja gitu ya. Persoalan tetap muncul, bahkan mungkin resiko-resikonya tetap ada, tapi kita belajar seperti apa yang sudah dihadapi oleh Bileam hari itu. Kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari tetap berjalan dalam komitmen kepada Tuhan. Dengan pesan-pesan yang Tuhan sudah taruh, jangan pernah diabaikan itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah sampaikan hari ini kepada kami tentang peristiwa hari itu, Balak dan Bileam. Ada banyak hal yang Bileam hadapi, bahkan pertentangan dengan Balak memang bukan perkara mudah. Tapi ketika Tuhan sudah berkata kepadanya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai atau yang hanya yang Tuhan mau, bahkan bangsa itu tetap diberkati oleh Bileam karena pesan Tuhan. Memang bangsa itu sudah diberkati, maka biarlah kami belajar seperti Bileam ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Ada banyak hal yang seringkali membuat kami tidak bisa Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan.
Kami seringkali mengikuti apa kata dunia dan mungkin kami lebih cenderung ngikutin apa yang ada di hadapan kami. Tapi ampuni kami dan biarlah kami belajar seperti Bileam ya Tuhan. Tolong Roh Kudus terus bekerja mengingatkan kami senantiasa, sehingga kami tetap komitmen ada di jalurnya Tuhan. Seringkali situasi apapun masalah itu bisa menggoyahkan kami kadang-kadang Tuhan. Untuk kami lari tidak sesuai dengan Tuhan yang Tuhan mau. Tapi kami percaya Roh Kudus menolong kami. Jadikan ini rema yang menguatkan hati pikiran kami senantiasa setiap waktu ya Bapa. Berkati Tuhan kami semua siang hari ini, sore hari ini, pagi, malam, atau jam-jam di mana kami bisa mendengar siraman rohani ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.